Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak asing lagi dengan seorang Haikal Hasan. Dalam cuplikan videonya, dia pernah mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Itu kata beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun secara tidak langsung ditanggapi atau dijawab oleh Bapak Bambang Nursena. Nah, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memulai dari videonya Haikal Hasan di video berikut ini. Tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea. Konsili Nicaea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Yesus Kristus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur, siapa Tuhannya Abraham? Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Ini sejarah. Tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nicaea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Baik, salam Tuhan, itu penjelasan dari Haikal Hasan yang mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan. Dan berikut adalah penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang pernyataan semacam ini. Mari langsung saja kita belajar dari beliau di video berikut ini. Assalamualaikum Besem Hamasya. Kali ini kita akan membahas mengenai fakta tersembunyi di balik Konsili Nicaea yang kontroversial. Konsili ini diselenggarakan untuk menuntaskan, menghadapi ajaran Arius. Arius adalah seorang imam, seorang pastor atau pendeta dari Alexandria yang mengajarkan bahwa kana waktun lam yakun fihi, ada waktu di mana dia, artinya Yesus sebagai firman Allah, pernah tidak ada. Gereja gundah menghadapi ajaran ini karena apa? Karena jelas ajaran ini sepintas saja bertentangan dengan kitab suci yang menegaskan bahwa firman Allah atau kalimatullah itu sesungguhnya adalah Allah. Dalam praeksistensi firman Tuhan atau logos ilahi, itu tentu adalah Allah sendiri. Maka kalau ada waktu di mana firman pernah tidak ada, berarti ada waktu tertentu Allah ada tanpa firman-Nya. Maka gereja tentu akan merumuskan bahwa firman dan Allah itu sama-sama kekal. Berbeda dengan apa yang diopinikan publik selama ini, khususnya publik modern, bahwa seolah-olah Konsili Nicaea itu muncul tiba-tiba atas desakan kekuasaan atau tangan besi kaisar yang memaksakan bahwa Yesus harus menjadi Tuhan. Bahkan ada yang mengejek bahwa Yesus baru dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicaea. Dan macam-macam opini liar seperti itu karena memang tidak didasarkan atas bukti-bukti sejarah primer, sekedar opini liar. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menghadapi kontroversi kaum Arian ini. Pertama-tama tahun 318, Patriark Alexander dari gereja Alexandria mengundang satu sidang sinode lokal. Kalau konsili itu lebih besar. Dalam sidang sinode lokal ini dirancang sebuah regula fide, draft pengakuan iman, bahwa putra Allah atau firman Allah itu diturunkan bukan dari ketiadaan. Jadi Yesus itu diakui sebagai firman Allah yang kekal. Tetapi Arius menolak. Konsekuensinya, karena ini adalah gereja yang universal tentu saja, maka dia harus mendapat sanksi, yaitu diekskomunikasi. Diberi kesempatan apabila dia mengubah pendapatnya atau bertobat.
Tetapi Arius melakukan keonaran, kegaduan di kalangan rakyat, sehingga pada tahun 318 dia terpaksa harus meninggalkan Mesir. Dia menuju ke Kaisarea, dan dalam pendekatannya dia selalu melakukan tebar pesona, memposisikan dirinya sebagai seorang yang tertindas hanya gara-gara dia mengatakan bahwa Allah itu esa, bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang esa, dan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Sebetulnya tanpa lebih dalam memahami, karena Arius memahami Kristus itu seperti pemahaman filsafat Yunani, di mana dalam filsafat Helenisme itu adalah pandangan emanasi, bahwa segala sesuatu itu mengalir dari Tuhan, mengalir dari esensi awal yang disebut theos. Maka aliran yang pertama, pengaliran yang pertama, atau bahasa Jawanya deleweran yang pertama, itu tentu lebih rendah daripada yang mendelewerkannya atau yang mengalirkannya. Begitu juga emanasi kedua, begitu juga emanasi ketiga. Semakin jauh maka dia semakin rendah daripada emanasi sebelumnya dan sumbernya Tuhan tadi. Inilah sebabnya kenapa Arius gagal memahami keesaan Allah. Yang disangkanya esa itu sebetulnya bukan Allah yang esa, itu sebetulnya pandangan Tuhan Yunani, Helenisme. Nah, saudara-saudara, tahun 320 kemudian dia berhasil meyakinkan uskup-uskup Bitinia untuk mengakui pandangannya. 322 dia meyakinkan para pemimpin gereja di Kaisarea atas dukungan sejarawan Eusebius dari Kaisarea yang terpikat dengan ajaran Arius, karena dia menyangka bahwa apa yang diajarkan Arius seperti yang diajarkan pengakuan iman lokal di gerejanya di Kaisarea. Itu yang terjadi prakonsili Nikea. Untuk menghadapi itu, maka sikap Konstantin kadang-kadang berubah-ubah. Tatkala meletusnya kontroversi antara Arius dengan patriarknya, itu Patriark Alexander, dia rencananya dari Makedonia dia akan meneruskan perjalanannya ke benua timur, yaitu ke Alexandria, tetapi dia membatalkan rencananya setelah dia menempuh separuh perjalanan karena mendengar berita yang tidak mungkin mestinya harus kudengar di telingaku. Artinya dia merendahkan pembahasan teologis. Seorang kaisar yang hanya menekankan bahwa semua harus aman dengan pendekatan security-nya. Itu yang sikapnya Konstantinus. Jadi Konstantin Agung bukan orang yang digambarkan seperti dalam film Da Vinci Code, seolah-olah memaksakan dengan tangan besi bahwa Yesus harus jadi Tuhan. Dengan demikian pemujaan kepada dewa-dewa pagan masih diteruskan dengan baju Kristen. Itu sama sekali jauh dari kebenaran. Tahun 325 awal diadakan prakonsili di kota Antioquia. Jadi seperti kongres saja perlu ada prakongres. Jadi artinya bukan serta-merta langsung muncul konsili Nikea. Sama pada saat terjadinya konflik ini di Alexandria, diadakan sidang lokal, maka di dalam prakonsili di Antioquia itu disiapkan juga sebuah draft pengakuan iman atau regula fide atau kanun al-iman, yang intinya adalah bahwa Yesus Kristus tidak dilahirkan dari tiada, ex nihilo, dari ketiadaan, tetapi dia berasal dari substansi Allah, sang wujud yang disebut Bapa. Nah, dalam konsili ini ada 3 orang yang menolak dalam prakonsili ini. Yang pertama adalah Narsisus dari Neronias, yang kedua Theodorus, dan yang ketiga tentu saja adalah Eusebius dari Kaisarea. Maka waktu itu gempar. Karena apa? Karena seorang sejarawan kaliber dunia ternyata dia mendukung ajaran Arius. Tetapi prakonsili ini masih merekomendasikan bagi mereka yang menolak regula fide yang disepakati pada prakonsili itu, masih diberi kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya melalui dengar pendapat, melalui diskusi teologis,
pada konsili besar ekumenis yang akan diadakan di kota Ankara. Undangan sudah disebar, beberapa pelosok sudah menerima undangan itu, tapi tiba-tiba Konstantin Agung berubah pendapat lagi. Karena mungkin dia mendapatkan masukan dari tempat lain bahwa uskup Ankara yang bernama Marcellus itu terkenal anti-Arian. Dia kepingin tempat yang lebih netral. Akhirnya dari Ankara dipindahkan ke kota Nikea yang tidak lain adalah tempat istana musim panas dari kaisar itu sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa di sini Konstantin masih berusaha untuk menerima kaum Arian, tidak terlalu dipojokkan oleh gereja-gereja yang lain. Ini artinya bahwa gambaran bahwa Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus, sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan. Lalu konsili ini dihadiri oleh 318 peserta. Ingat, ini gereja belum mengalami skisma atau perpecahan. Setelah berhari-hari, kemudian konsili itu menghasilkan sebuah konsep pengakuan iman yang intinya bahwa Allah itu esa, yaitu Bapa, pencipta segala sesuatu, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Sang Bapa dan berasal dari substansi Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan dan tidak diciptakan. Dan seterusnya. Lalu aku percaya kepada Roh Kudus. Baru kemudian di dalam akhir dari pengakuan yang draftnya dirumuskan oleh pengakuan Nikea itu, kemudian dirumuskan anatema. Jadi keyakinan seperti apa yang dinyatakan salah oleh gereja. Dan ini bisa dibaca di hampir semua buku-buku sejarah ya. Antara lain ini adalah mengenai laporan 7 konsili. Ya, 7 konsili ekumenis menurut pandangan gereja Kalsedonian yang terbitkan oleh Hendrickson Publisher, dan ini adalah penerbit Protestan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ini adalah laporan dari konsili-konsili ekumenis, termasuk pasal-pasal yang ditetapkan di konsili Nikea. Ini diterbitkan oleh Holy Cross Theological Seminary dari gereja ortodok. Ya, artinya bahwa semua gereja sebelum perpecahan mengakui ini, baik itu Protestan, ya, Katolik atau gereja ortodoks, semua sepakat tentang ini. Kemudian setelah diungkapkan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, ini saya membaca dari teks sejarah gereja, ya, juz kedua, ya, Tarik Al-Kanisah, juz As-Sani, tentang Majami Al-Maskuniyatul Awal, ya, wa Gajawat Al-Kubra. Ini diterjemahkan oleh Abuna Maurice Yukarin, diterbitkan di Mesir, ya, pada tahun 1967, kemudian pada halaman 15. Ini bunyi tentang anatemanya seperti ini. Innalladzina yakuluna kana waktun lam yakun fihi. Dan kepada mereka yang mengatakan ada waktu di mana dia pernah tidak ada. Dia di sini adalah firman Allah, pernah tidak ada. Wa qabla ayyullada lam yakun. Dan sebelum dia dilahirkan dia tidak ada. Wa qad khuliqa min Adam. Dan sebelum dia diciptakan atau dia diciptakan dari Adam, ketidakadaan, ex nihilo, ya. Au yujahiruna bi anna ibnillahi huwa min datil ukra. Dan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya putra Allah adalah memiliki zat ukra, memiliki substansi lain, au min jauhar akar, atau memiliki hakikat yang lain, au innahu makhluk, atau dia adalah seorang makhluk, au
qabla lil takdir, dia mengalami gayara, perubahan, wal fasad, dan kerusakan. Jadi firman Allah itu bisa mengalami takdir, perubahan atau kerusakan. Padahal ini bicara tentang substansi ilahi bersama dengan firman-Nya dan tekanannya pada firman-Nya. Maka kemudian dirumuskan di akhir itu adalah wa innal kanisah katolikiyah wa rasuliyah tahrimukum. Maka gereja yang Katolik, yang yang universal dan yang rasuli mentahrim atau menganatema mereka. Jadi ini intinya konsili Nikea. Kemudian apa yang terjadi? Ini fakta yang menarik yang perlu kita dengarkan, bahwa Eusebius dari Kaisaria mengubah pendapatnya karena dia merasa pada saat Arius berada di Kaisaria, dia selalu mengatakan bahwa saya tidak jauh berbeda dengan Patriark Alexander. Yang saya lakukan, saya hanya menekankan bahwa putra Allah itu lebih rendah dari Bapa, dan bahwa putra Allah itu merupakan yang pertama-tama dari yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Nah, kalau itu yang disampaikan kepada Eusebius, tentu itu hal yang sama yang diyakini oleh gereja, karena memang Yesus disebut sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia adalah bagian dari ciptaan, karena kata bekor dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan kesulungan tidak hanya dalam pengertian yang lahir pertama kali. Hak kesulungan dalam budaya Ibrani bisa berarti khususnya adalah memiliki kedudukan yang lebih. Ya, hak sulung misalnya dia menjadi pemimpin mesbah keluarga, berhak menerima berkat orang tuanya, dan memiliki kehormatan daripada yang lain. Makanya ada ungkapan Yakub berebut tak kesulungan dengan Esau. Tentu tidak bisa ditafsirkan dalam makna budaya di luar Israel. Itu yang dipahami gereja. Kalau Yesus dikatakan itu lebih rendah dari Sang Bapa, memang di dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, Yesus mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Nah, seperti ini rupanya yang dilakukan oleh Arius untuk menggalang dukungan terhadap pandangan-pandangannya. Tetapi setelah Eusebius menyadari, kemudian pada konsili itu Eusebius mengemukakan pendapatnya yang dipresentasikan di konsili, dan ini ada dalam catatan ya yang bicara tentang konsili Nikea tahun 325, di mana Eusebius mengatakan begini rumusannya, kira-kira kalau saya terjemahkan: dan kami percaya kepada satu-satunya Allah yang sejati, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, hidup dari hidup, dan anak yang tunggal yang pertama, yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Tetapi kesulungan ini tidak dipahami sebagai makhluk, karena Eusebius mengatakan dan dilahirkan dari Sang Bapa sebelum segala abad, bahkan olehnya segala sesuatu telah diciptakan, dan kemudian menjadi manusia demi keselamatan kita, telah turun dari surga seperti pengakuan iman Nikea pada umumnya. Kemudian yang terakhir dia juga mengatakan kami percaya kepada Roh Kudus. Kami percaya bahwa tiap-tiap dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Makanya jelas. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang pernyataan yang sering dilontarkan oleh beberapa orang, termasuk Haikal Hasan di video awal, yang mengatakan bahwa Yesus diangkat atau dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Dan sebenarnya hal yang sama pernah disampaikan oleh Irene Handono, ya, mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan. Dan penjelasan Bapak Bambang Nursena tadi ya sangat luar biasa, saya tidak ulas kembali, tetapi intinya bahwa Yesus tidak dilantik menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Allah yang hidup, Sang Firman yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat percaya. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa pada mulanya Yesus sudah Alfa, dan pada akhirnya dia adalah Omega. Artinya dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu jelas dalam Tuhan tertulis dalam Alkitab. Dan Yesus juga datang ke dunia ini untuk apa? Ya, untuk menyatakan misi Allah, untuk menyatakan kasihnya yang besar bagi umatnya, ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, sesuai Injil Yohanes 3 ayat 16, ya. Dan yang sering saya sampaikan bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan, baik di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan di ayat lainnya juga Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusahanya, dan ranting yang hidup di dalam Yesus maka akan berhasil berbuah dan mengalami hidup yang kekal. Dan juga ya, Yesus pernah mengatakan bahwa dia menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya, ya. Jadi beberapa ayat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus yang adalah yang ilahi. Dan kalau kita melihat juga di dalam kitab Wahyu misalnya, ya, Yesus dinyatakan di sana sebagai domba Allah yang memegang kunci kerajaan surga, ya. Dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi dia bawa ke tempat di mana dia berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kita punya Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan, yang memerdekakan kita. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, bahkan apapun yang kita dengar dari luar sana tentang Yesus yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus dilantik menjadi Tuhan, saudara dalam Tuhan, jangan sampai hal itu menggoyahkan iman kita, tetapi biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, dan kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang dalam menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.